Datang di gereja Every Nation Kelapa Gading. Kita ada untuk menghormati Tuhan dan menjadikan murid, dan selamat datang juga yang ada di Zoom. Hari ini kita memuji dan memuliakan Tuhan. Sebelumnya saya mau membacakan dalam Mazmur 95 ayat 1-3 berkata, "Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah." Amin. Kita mau bersorak-sorak bagi Tuhan pada hari ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Dan mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami siap Tuhan mau memuliakan Engkau. Kami siap mau bersorak bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amen. Come on. Kita mau katakan, kita mau bersorak bagi Tuhan pada pagi hari ini. Yesus, Kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap, lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Bersorak bagi Tuhan, amin. Surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, dan takkan gentar langkahku. Kau
semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berdaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Sekali lagi katakan Tuhan Allah kita. Tuhan Allah, katakan Tuhan apa? Tuhan Allah kita. Amin. Haleluya. Kita mau menyiapkan hati kita mau mengatakan bahwa hanya Engkau Tuhan satu-satunya yang kami andalkan, dan Engkau Tuhan yang setia dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Tuhan yang setia,
Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Kau satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Benar Tuhan, hanya Engkau satu-satunya yang kami bisa andalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Benar Tuhan, cuma Engkau satu-satunya yang bisa kami tinggikan Tuhan dalam kehidupan kami, dalam rumah tangga kami Tuhan. Ajar kami Tuhan sebagai orang tua bisa mendidik anak-anak kami Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa untuk masa depan mereka Tuhan. Biar mereka selalu senantiasa takut akan Engkau Tuhan ke depannya Bapa. Berkati Tuhan, urapi kami semua Tuhan, biar kami bisa selalu meninggikan nama-Mu Tuhan. Hanya satu-satunya nama-Mu Tuhan yang ada di muka bumi ini yang bisa kami andalkan Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi, selamat datang di Every Nation Kelapa Gading. Perkenalkan saya Rocky, salah satu tim volunteer di Every Nation Kelapa Gading. Kita ada untuk menghormati Tuhan dan menjadikan murid. Kita mempersiapkan hati kita untuk memberi. Bagi Bapak Ibu yang ada di ruangan ini, ada amplop di tempat duduk Bapak Ibu untuk memberi persembahan. Dan ada juga kertas permohonan doa. Kalau Bapak Ibu ada yang mau didoakan, boleh tolong tulis di situ dan masukkan sekaligus ke dalam amplop. Nanti tim pengembalaan akan mendoakan permohonan doa saudara. Kita juga bagi Bapak Ibu yang ada di Zoom, kita juga mempersiapkan rekening BCA. Yang ada dua, yang pertama yang di atas untuk persembahan dan perpuluhan, yang di bawah untuk gedung. Kami juga mempersiapkan QRIS untuk Bapak Ibu bisa memberi dengan online. Ayat persembahan saya ambil dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita memberi. Baik. Mari kita tumpangkan tangan buat persembahan kita. Bapak, kami mengucap syukur dan berdoa Tuhan pada pagi hari ini kami bisa memberi Tuhan, ada kesempatan memberi, ajar berkati Tuhan pemberian ini Tuhan, biar bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan, bisa memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami yang memberi Tuhan dengan berlipat-lipat kali ganda Tuhan, biar hanya nama-Mu saja dipermuliakan dengan persembahan ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Baik, saya akan membacakan pengumuman yang pertama. Kita saat ini sedang mengadakan Victory Weekend. Hari Sabtu kemarin, day pertama,
Ini foto-fotonya. Dan hari ini sesudah ibadah kita akan day kedua kelanjutan dari Victory Weekend kemarin. Ini pesertanya. Wow. Setengah dua kita lanjut lagi untuk Victory Weekend lanjutannya day kedua. Terus berikut hari Sabtu besok kita ada Youth Fellowship dengan tema Crave Something to Change Me. Ini diadakan di tempat ini dan ada Zoom juga bagi adik-adik yang mau datang langsung. Kita di sini ada Youth Fellowship dan ada Zoom juga. Link Zoom-nya ada di layar ya. Terus sudah pengumumannya udah. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kami undang Pastor Raswan Gautama. Baik, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Coba lihat ke kiri kanan, katakan kamu luar biasa, saudara luar biasa. Halo semua. Saudara sehat-sehat semua pada pagi hari ini, amin. Amin. Wow, saya melihat wajah-wajah yang bersuka cita pada pagi hari ini. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya izin buka masker dulu sebentar. Baik, saya pertama mengucapkan terima kasih atas dukungan saudara-saudara semua yang mendoakan Andrew ya. Dia sudah lebih baik di hari ini. Memang dalam minggu ini minggu yang cukup berat buat kami. Tapi puji Tuhan, saya sangat dikuatkan dengan doa-doa Bapak Ibu Saudara semua. Amin. Saya mengucap syukur, kita mengucap syukur ada dalam satu keluarga ilahi. Amin. Satu keluarga yang sungguh-sungguh kita sama-sama mengasihi Tuhan. Amin. Baik, kita masuk di dalam seri yang baru pada pagi hari ini. Saya mengucapkan selamat datang juga bagi yang di Zoom ya. Welcome, selamat datang di Every Nation Kelapa Gading. Baik, kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam 2 minggu ini kita akan ada di seri Generation We ya. Istilah Generation We ini berkembang terutama di negara maju ya. Terutama Amerika. Jadi dalam 10 tahun terakhir, nah, Generation We ini sebenarnya ini adalah generasi milenial, saudara. Generasi milenial atau yang kita sebut juga generasi Y, ya. Mungkin mereka jadi sebutnya jadi We, gitu ya. Nah, generasi ini yaitu mereka yang lahir dari tahun 1978 sampai dengan tahun 2000. Nah, ada saudara yang kelahiran 78 sampai 2000, pasti ada di sini ya, ada ya. Nah, yang di atas 2000 itu masuk generasi Z ya, masuk generasi Z. Setelah generasi Z lanjutnya apa lagi tuh? Balik ke A ya, generasi Alpha ya, balik ke Alpha Generation. Nah, jadi saudara, pada pagi hari ini seri khotbah dalam 2 minggu ini kita akan membahas tentang bagaimana Tuhan bekerja dari generasi ke generasi. Saudara, tidak ada generasi yang terbaik. Tidak ada generasi yang terbaik ya. Kalau kita suka lihat spanduk di jalan dulu ya, ada spanduk besar mengingat zaman Soeharto kalau nggak salah gitu. Enak toh gitu kan ya. Gimana kata-katanya saya lupa ya. Enak zamanku toh gitu kan. Jadi saudara, Tuhan pasti punya berkat spesifik dan cara yang unik untuk masing-masing generasi. Tidak ada satu generasi yang lebih baik dari generasi yang lain ya. Kalau generasi kita misalnya dulu, generasi saya misalnya dulu ya. Wah, generasi saya dulu kalau sekolah kita jalan kaki. Kalau generasi sekarang nggak ada sekolah yang jalan kaki misalnya. Ya, jalan kaki sih ya, dari kelas ke kelas tuh jalan kaki gitu kan. Tapi saudara, dari rumah menuju sekolahnya naik apa saudara? Kalau zaman sekarang? Naik motor, naik mobil ya. Nah, zaman saya dulu saudara, saya naik kaki, naik kaki ya. Jalan kaki. Terus, tapi nggak berarti generasi kita, saya lebih baik dari generasi saudara atau generasi sekarang lebih baik dari generasi kita dulu. Setiap generasi punya berkatnya tersendiri. Ya, jadi saudara,
Tuhan bekerja dari generasi ke generasi. Kasih karunia Tuhan itu cukup dari generasi kepada generasi yang berikutnya. Ya, setiap generasi mengemban tugas amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus untuk memberitakan Injil kerajaan Tuhan di setiap generasi, dimanapun generasi saudara berada, apakah generasi X, generasi Y, generasi Z, generasi A, ya saudara punya tugas amanat agung memberitakan Injil kerajaan Tuhan. Nah saudara, sedikit saya mau share hasil penelusuran, ya ini hasil penelitian dari bilangan research center BRC, ya. Fenomena apa yang sedang terjadi di generasi Y dan generasi Z pada akhir-akhir ini. Penelitian ini dilakukan di Indonesia, ya, kepada 4.095 anak-anak muda di generasi Y di 42 kota di Indonesia, ya. Nah, hasil fenomena yang terjadi di generasi anak muda terhadap masalah yang mereka hadapi, ya, hasil menunjukkan 14,2% responden pernah berpikir untuk bunuh diri saat menghadapi masalah. 3,5%-nya dari 14 tadi, artinya ya 3,5% dari 4.000 tadi itu sudah pernah mencoba untuk bunuh diri. Nah, secara nasional 3 alasan terbesar kenapa mereka berpikir dan mencoba bunuh diri. Alasannya adalah pertama, stres. Ya, 14,1% itu menyatakan diri mereka stres. Lalu 13,2% mereka mengatakan mereka lelah menghadapi masalah kehidupan. Nah, 7,9% mengatakan alasan mereka putus harapan. Nah, dari semua itu yang menyatakan ini, kebanyakan mereka menyatakan masalah mereka yang terbesar adalah di keluarga, dengan orang tua, dengan kakak, dengan adik. Nah, ini sangat mengejutkan, ya, masalah terbesarnya mereka temukan di keluarga ternyata. Yang berikutnya yang terbesar ini yang terburuk, ya, yang ditampilkan 3 terburuk ini, ya. Yang lain-lain itu ada yang kecil-kecil tapi nggak terlalu parah dampaknya. Yang kedua itu lari dari rumah, ya, banyak anak-anak juga ternyata kabur dari rumah, ya. Ada sebanyak 9,8% responden pernah lari dari rumah. Beberapa hal yang menjadi alasan mereka yaitu masalah keluarga. Nah, lagi-lagi keluarga tadi, ya, 12,2% itu menyatakan masalah keluarga. Terus 11,4% menyatakan tidak tahan tinggal dengan keluarganya. Ya, lalu 10,2% mengatakan, anak-anak ini mengatakan mereka terlalu sering diomeli, dimarahin. Nah, ada nggak yang gini anak-anak? Terlalu sering diomelin, dimarahin, dia kabur dari rumah. Ya, terus 8,5% mengatakan bahwa kedua orang tua mereka bertengkar terus di rumah dan lain sebagainya. Nah, ini yang terbesar aja, ya, alasan-alasan terbesar. Nah, kemudian yang respon berikutnya yang terbesar, yang cukup buruk juga ini, yaitu apa? Konsumsi obat terlarang, narkoba, itu sebanyak 1,8%. Jadi kalau boleh disimpulkan, permasalahan terbesar itu kalau bisa dibilang itu adalah sebenarnya ada di rumah. Di rumah. Permasalahan terbesar. Wow, gitu, ya. Baik. Sekarang kita mau lihat apa yang firman Tuhan katakan. Firman Tuhan pada hari ini kita akan ambil dari Yesaya 40, dari Yesaya pasal 40, saudara bisa buka catatan saudara. Yesaya pasal 40 kita ambil ayatnya dari ayat 27 sampai dengan 31. Saya beri tema pada hari ini, firman Tuhan pada hari ini, nantikan Tuhan. Wait for the Lord. Wait for the Lord. Ya. Mari kita lihat ayatnya, ayat 27. Saudara bisa buka juga di Alkitab saudara. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Ya, saudara, kita masih di sini dulu. Saya cerita sedikit latar belakang dari Yesaya menulis ayat ini, ya. Yesaya menulis ayat ini. Kitab atau tulisan ini ditulis kurang lebih tahun 740 sebelum Masehi, ya, 700-an sebelum Masehi.
Pada masa itu Israel masih berjaya di Yerusalem. Tapi Yesaya sudah memperingatkan bangsa Israel, hati-hati. Ya, jangan kau meninggalkan Tuhan Allahmu, tapi mereka meninggalkan Tuhan dengan mereka menyembah berhala, menyembah Allah lain. Ya, jadi firman Tuhan ini adalah nubuatan apa yang akan terjadi kepada Israel nanti. Dan benar ini terjadi, ya, bahwa 100 tahun kemudian nubuatan Yesaya terjadi, yaitu Israel dikalahkan oleh kerajaan Babilonia. Mereka dibuang ke Babilonia, ya, selama 70 tahun mereka dibuang. Nah, inilah nubuatan kepada generasi yang nanti ada di Babilonia. Ya, dikatakan gitu, mengapa engkau berkata demikian? Jadi mereka Israel mengeluh kepada Tuhan. Mereka mengeluh, mengatakan hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan oleh Allahku. Mereka mengeluh gitu. Jadi keluhannya ini sudah dinubuatkan oleh Yesaya, oleh Nabi Yesaya. Nah, di dalam supaya saudara mudah, saya kasih saudara dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Apa kata di situ? Bahasa Indonesia sehari-hari. Jadi Israel, mengapa engkau berkeluh kesah? Ya, seolah-olah Tuhan Allahmu tak tahu engkau susah. Seolah-olah ia tidak mengindahkan nasibmu dan tidak memperhatikan hakmu. Berapa banyak kita juga, bahkan saya juga pernah mengalami seperti ini. Kayaknya Tuhan tuh nggak tahu ya kalau saya lagi susah begini ya. Kok Tuhan nggak peduli ya sama saya ya. Dan ini terjadi juga kepada bangsa Israel yang di dalam masa pembuangan. Mereka berdoa, mereka katakan, Tuhan kok engkau nggak peduli. Engkau nggak tahu sih Tuhan kalau aku lagi susah ini. Aku lagi dalam keadaan menderita. Aku diderita sakit seperti ini. Aku menderita kerugian seperti ini. Aku menderita pertengkaran seperti ini. Kayaknya engkau bersembunyi dari aku Tuhan. Engkau tidak mendengar, tidak mengindahkan, tuh nggak peduli ya sama nasibku. Mengapa engkau tidak memperhatikan hakku Tuhan? Itu seruan keluh kesah bangsa Israel. Berikutnya ayat 28. Firman Tuhan atau nubuatan Nabi Yesaya ini kepada bangsa Israel. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar bahwa Tuhan ialah Allah kekal. Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi apa saudara? Tidak menjadi lelah. Engkau Israel bisa lelah. Tapi Tuhan katakan bahwa aku Tuhan tidak bisa lelah. Dan aku Tuhan tidak menjadi lesu. Karena tidak terduga pengertianku. Nah, dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, masakan engkau tidak tahu dan tidak mendengarnya? Tuhanlah Allah yang kekal. Apa artinya saudara? Bahwa dulu Tuhan bekerja, waktu bangsa Israel Tuhan bekerja, atas nenek moyang kita Tuhan bekerja, dan Tuhan bisa bekerja sampai sekarang, dan Tuhan masih bekerja untuk yang akan datang. Itulah Tuhan Allah yang kekal. Amin saudara. Dia terus bekerja, mujizat yang pernah terjadi dulu, sekarang terjadi, dan akan datang juga akan terjadi. Dan sampai selama-lamanya Tuhan akan tetap ada, dan akan tetap dahsyat, dan akan tetap luar biasa, berkuasa selama-lamanya. Seperti kita nyanyikan tadi, berkuasa, Dia Allah yang hebat selama-lamanya. Tuhan Allah yang kekal, yang menciptakan langit dan bumi. Dikatakan yang menciptakan seluruh bumi. Adakah bagian bumi di bumi ini yang tidak diciptakan oleh Tuhan? Tidak ada saudara. Saudara pernah gak lihat binatang yang tiba-tiba saudara, ini kayaknya gak pernah ada dalam pelajaran biologi nih spesies binatang ini. Ini tiba-tiba muncul begitu aja. Saudara pikir itu dia muncul begitu aja? Enggak saudara. Itu Tuhan juga yang ciptakan. Saudara pernah berpikir ada satu penyakit yang gak pernah ada penyakit, tiba-tiba penyakitnya ada. Apakah itu tidak seizin Tuhan? Semuanya tetap seizin Tuhan. Semua di bumi ini ada dalam kendalinya Tuhan. Ada di dalam kontrolnya Tuhan. Ada di dalam izinnya Tuhan untuk kita alami saudara. Amin. Tuhanlah yang menciptakan langit dan bumi dikatakan di situ. Ia tidak pernah menjadi lelah dan lesu. Pikirannya tidak dapat diselami. Kita bertanya, Tuhan kenapa ini terjadi kepada saya? Kenapa ini terjadi kepada saya saja? Orang lain enak-enak aja hidupnya, kok saya menderita begini? Kenapa Tuhan? Hanya Tuhan yang tahu jawabannya. Dan Tuhan pun tidak terselami. Kita pun gak bisa menyelami
apa makna dan maksudnya Tuhan atas hidup kita tidak dapat diselami. Yang pasti saudara, bahwa Tuhan mengasihi saudara. Amin. Tuhan mengasihi kita. Dan saudara diciptakan unik dan spesifik dan berharga di mata Tuhan. Amin saudara. Berikutnya ayat 29. Dia Tuhan memberi kekuatan. Dia memberi kekuatan. Di dalam terjemahan saya ambil lagi dari bahasa Indonesia sehari-hari. Ia menguatkan orang yang lelah. Memberi semangat kepada yang tak berdaya. Atau dalam bahasa yang Alkitab kita, dia menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Ada masa-masa dalam kehidupan kita. Nah ini terjadi dalam bangsa Israel. Mereka tidak berdaya. Mereka lelah menantikan janji Tuhan. Mereka capek di tanah asing, ya dalam penjajahan bangsa Babilonia. Mereka lelah, mereka lesu. Tapi Tuhan katakan bahwa Tuhanlah yang akan memberi kekuatan. Tuhanlah yang akan menambah semangat. Amin saudara. Ayat 30. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Ya, dalam terjemahan ESV ya, dalam terjemahan ESV-nya, even youth shall faint and be weary. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Anak-anak remaja jatuh tersandung. Nah saudara, apakah ayat ini hanya untuk orang-orang muda? Apakah hanya orang-orang muda saja, orang-orang muda yang bisa lelah? Yang tua sudah pasti kelelahan duluan saudara. Kalau yang muda aja lelah, yang tua sudah pasti kelelahan duluan. Ya, karena ayat firman Tuhan ini saya mau jelaskan sedikit ya. Dikatakan even you, ya, bahkan anak-anak muda saja itu bisa lelah gitu. Anak-anak muda saja bisa lelah. Anak-anak remaja teruna-terunamu bisa jatuh tersandung. Ya, ini bermakna apa saudara? Even you dikatakan. Jadi maksudnya bahwa Yesaya sedang berbicara kepada bangsa Israel, yaitu mengatakan kepada mereka satu perumpamaan. Dikatakan bahwa even you, jadi maksudnya seseorang, ya, pria dan wanita, seseorang pria dan wanita at their best performance, atau di dalam kekuatan yang performa yang terbaik dari seorang atlet itu saudara. Ya, performa terbaik dari seorang atlet itu umur berapa saudara? Umur berapa performa terbaik dari seorang atlet? Anggaplah kira-kira matangnya dia di usia 20 ya. Kalau belasan itu dia masih menuju masih menuju peak ya, masih bisa digenjot, masih bisa di-upgrade, masih bisa di-improve. Umur 20-an, 22, 22, 23, 24, 25 dia akan terus mencapai yang terbaik performance-nya. Umur 30, 31, 32 apakah dia terus naik saudara? Enggak ya. Umur 35, 36, 37 dia udah turun lagi performanya, betul nggak? Ya. Umur 40 apalagi, 50 apalagi, ya 60 apalagi. Udah nggak ada di pertandingan sepak bola misalnya, ada nggak usia 60 pemain yang nggak ada saudara? Nggak ada kan? Jadi saudara, even youth dikatakan, bahkan seseorang di usia terbaiknya dia, di performa terbaiknya dia, di range usia yang terbaik yang dia bisa berprestasi, itu pun Tuhan katakan dia bisa lelah, dia bisa lesu, dia bisa jatuh juga, artinya bisa gagal juga. Jadi nggak ada jaminan dikatakan. Ya, ini saya ambil contoh satu ya. Saudara tahu ini apakah saya nyebutnya benar atau enggak? Mohon maaf kalau salah nyebutnya. Usain Bolt, benar nggak saya nyebutnya? Ya, saudara tahu siapa dia? Pasti semua orang tahu siapa dia. Ini dia adalah manusia tercepat di dunia. Ya, manusia tercepat di dunia pada saat ini, ya, pada saat ini. Kalau zaman dulu ada yang lebih cepat, itu Filipus, saudara. Cus, dia pindah kan. Filipus itu tercepat ya. Nah, ini sekarang pada masa ini Usain, benar nggak sih saya nyebutnya? Usain Bolt ya. Dia bisa lari 100 meter itu dengan waktu 9,5 detik. Saat ini belum bisa ada yang ngalahin dia. Ya, belum bisa ada yang ngalahin dia. Di usia 31,
saat-saat dia mengambil keputusan, dan ini sudah melewati peak performance dia sudah mengambil keputusan dia akan menggantung sepatu. Saudara tahu artinya menggantung sepatu? Dia mau selesai karir dia sebagai atlet. Di pertandingan terakhir, di kejuaraan dunia atletik, ya, di kejuaraan dunia atletik, di sprint 100 meter, saudara, dia gagal, dia dapat juara ketiga, medali perunggu. Lalu kemudian di lari estafet 400 kali 4, ya kalau nggak salah benar ya, 400 kali 4, ya jadi dia di pelari keberapa saya nggak tahu. Kalau nggak salah mungkin pelari terakhir ya, dia terjatuh. Dia mengalami luka di kakinya dan dia jatuh. Sampai dia harus ditandu dengan sepatu roda, kursi roda, ya, dengan kursi roda. Bukan tambah jatuh nih kalau satu roda, ya, dengan kursi roda. Dia kesakitan. Di pertandingan terakhir saudara, di masa puncak menjelang dia mau pensiun, dia mau menggantung sepatu, ya. Akhirnya sepatunya tidak digantung di kamar, saudara. Di rumah sakit dia gantung sepatunya, saudara. Dia mengakhiri dengan kecelakaan. Sangat sedih dia menjalani hidup ini. Nah demikian saudara, ini hanya contoh saja ya. Bahwa kita sebagai manusia, ya, kita sebagai manusia, sehebat-hebatnya kita, sama seperti Usain Bolt tadi ya. Manusia tercepat. Seperti firman Tuhan di Yesaya pasal ayat 30 ini. Bahkan anak-anak muda, maksudnya adalah bahkan orang yang paling kuat, orang yang paling cepat, orang yang paling hebat, dia bisa gagal juga. Dia bisa lesu juga. Dia bisa lelah juga. Nggak ada jaminan. Semua manusia, termasuk saya dan saudara, kita bisa lelah, kita bisa lesu, dan kita bisa letih, dan kita bisa jatuh. Kita bisa jatuh. Jadi dengan arti firman Tuhan ini mengatakan, hai manusia, gak ada yang bisa engkau sombongkan. Gak ada yang bisa kita banggakan dari diri kita. Bahkan di dalam best performance-mu, engkau bisa jatuh juga. Kalau tidak bersama dengan Tuhan. Amin saudara. Kita lanjut. Janji Tuhan, tadi di ayat 29, dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Amin saudara. Janji Tuhan, bahwa bagaimana dia memberikan kekuatan kepada kita kalau kita menanti-nantikan Tuhan. Nah janji Tuhan bagi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan ya, yang pertama ya, dia akan memberi kekuatan untuk menyegarkan jiwa kita. Jadi manusia tadi tidak bisa mengandalkan dirinya sendiri. Tadi kita sudah lihat survei di awal sebelumnya. Manusia, siapapun kita pernah gagal dalam kehidupan kita. Amin. Bagi saudara orang tua, mungkin kita juga pernah mengalami. Rasanya saya gagal dalam mendidik anak-anak saya. Rasanya saya tidak memberikan yang terbaik kepada anak-anak saya. Rasanya saya belum memberikan yang terbaik. Bagi anak-anak saudara, saudara rasanya merasa saudara belum bisa memenuhi harapan orang tua saya. Saudara belum bisa memenuhi harapan kakak saya atau om saya atau oma saya atau opa saya dan lain sebagainya. Tapi saudara, kita hanya bisa menemukannya itu di dalam Tuhan saat engkau menanti-nantikan Tuhan. Amin. Manusia bisa gagal, kita bisa gagal. Tadi carta dia banyak orang gagal ya dalam menjalani kehidupannya. Tapi ya di ayat 31, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan, ada jaminan, ada harapan bagi kita. Jika kita menanti-nantikan Tuhan, ini janji Tuhan. Tuhan yang akan memberikan kekuatan. Kekuatannya dari Allah sendiri. Tadi kita sudah nyanyikan, engkau sumber kekuatanku. Saudara, manusia bisa lesu, lelah, gagal, karena manusia terbatas kekuatannya. Kita ini terbatas kekuatan kita. Amin saudara. Pelari tadi, walaupun dia menyandang predikat tercepat, tapi bisa gagal juga. Bisa gagal juga. Oleh karena itu apa jaminannya? Jaminannya hanya dari Tuhan kekuatan itu. Yang kedua, kemampuan. Dia akan memberikan kemampuan kepada kita untuk mengatasi persoalan hidup kita.
Setiap kita pasti mengalami persoalan dalam kehidupan kita. Ada yang gak pernah punya masalah dalam hidup ini? Pasti saudara kita semua punya masalah. Apapun masalah, ada good problem, ada bad problem. Semuanya adalah problem, betul? Ada good problem, ada bad problem. Itu semua problem. Yang dari kacamata Tuhan, saudara perlu pertolongan dari Tuhan. Apakah itu good problem, saudara juga perlu pertolongan dari Tuhan. Bad problem juga, saudara juga perlu pertolongan dari Tuhan. Semua problem kita perlu Tuhan. Kita perlu Tuhan. Amin saudara. Yang berikutnya, Tuhan memberikan kesanggupan untuk berlari tadi. Untuk berlari. Untuk menyelesaikan race pertandingan kita. Ya. Nah berikutnya saudara. Ini bisa menjadi catatan saudara. Apa artinya menanti-nantikan Tuhan itu? Ya. Apa artinya menanti-nantikan Tuhan di ayat 31? Yang pertama, mengandalkan Tuhan. Saudara, yang pertama mengandalkan Tuhan. Mari kita lihat di ayatnya 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ya, dalam bahasa Inggrisnya wait for the Lord. Ya. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari di sini dikatakan orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, yang pertama saudara, apa yang dimaksud dengan menanti-nantikan ini? Ya, ini yang pertama adalah mengandalkan Tuhan. Saudara pernah nonton film apa ya? Misalnya film apalah ya? Misalnya film action ya, film action. Paling gampang saudara nonton film ini Avenger. Ada yang suka Avenger di sini? Ya, saya suka ya film Avenger. Kayaknya kalau musuhnya itu kok kayaknya lebih hebat ya gitu. Kita khawatir ya. Tapi ketika Iron Man datang, kita rasanya tenang. Oh, Iron Man datang gitu. Kita tenang. Oh, kalah nih pasti musuhnya nih. Terus kalau ketika yang pakai ini Captain America datang, oh kita rasanya tenang kalau dia datang. Nontonnya juga enak ya, tenang jadi kalau dia datang. Ya. Tapi kalau yang kecil itu si Ant-Man semut itu kayaknya kita kurang tenang. Sampai dia jadi gede dulu baru kita tenang gitu ya. Jadi kira-kira begitu. Itu bagaimana kita mengandalkan superhero, ya, mengandalkan superhero. Nah, saudara, itu seperti itulah contoh ilustrasi bagaimana maksudnya mengandalkan. Mengandalkan itu kita betul-betul bergantung kepada kekuatan dari superhero itu, betul ya anak-anak muda ya. Kalau lihat film superhero itu kita bergantung. Itu namanya kita mengandalkan. Nah, siapa sekarang yang saudara bisa andalkan? Yaitu yang menanti-nantikan superhero, bukan saudara. Bukan yang menanti-nantikan superhero. Yang mengandalkan siapa? Yang menanti-nantikan Tuhan. Ya Tuhanlah superhero saudara. Ya, Tuhanlah superhero saudara. Jadi kalau ada Tuhan maka tenanglah jiwaku. Segala sesuatunya kita menjadi tenang. Amin saudara. Jadi dikatakan seperti Raja Wali atau dalam bahasa lainnya ini elang, ya kan, dalam bahasa Inggrisnya ini eagle, ya, yang dengan mengepakkan sayapnya, ya, naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Nah, seekor elang memiliki bentang sayap rata-rata itu dari ujung ke ujung ini rata-rata 2 meter, saudara. Rata-rata 2 meter. Nah, saudara bisa cari sendiri datanya. Lalu dia punya bulu-bulu itu yang kuat, ya, yang sangat kuat. Dan dia punya tulang-tulang sayap itu sangat kuat sehingga waktu dia mengepak gitu, dia akan sekali kepak sayap itu dia bisa naik begitu tinggi, naik lebih tinggi lagi, naik lebih tinggi lagi. Nah saudara, jadi elang atau Raja Wali ini adalah rajanya burung. Tidak ada burung sehebat dia. Nggak ada burung yang bisa terbang lebih tinggi daripada seekor Raja Wali. Maka dia diambil sebagai contoh dalam firman Tuhan, seekor burung Raja Wali. Nah saya ada contohnya sini. Sekali dia terbang, burung satu-satunya burung yang bisa terbang di atas awan, mengatasi setiap awan. Karena kekuatan sayapnya yang begitu kuat, dia bisa kepak itu sampai ke atas. Adalah hanya burung Raja Wali. Nah firman Tuhan katakan nggak nanggung-nanggung saudara. Kalau memberi perumpamaan kepada kita. Kalau engkau mengandalkan Tuhan, dikatakan. Kalau engkau mengandalkan Tuhan, engkau akan seperti burung Raja Wali ini. Engkau akan mengatasi semua problema dalam kehidupanmu. Dan engkau akan naik terbang, itu bisa terbang yang paling tinggi. Syaratnya apa saudara? Mengandalkan Tuhan, itu syaratnya saudara.
Bukan superhero yang tadi. Mengandalkan Tuhan. Nah, sedikit tambahan mengenai burung Raja Wali, saudara. Ada 4 kekuatan burung Raja Wali. Yang pertama sayapnya tadi, yang begitu kuat. Yang kedua cakar di kakinya. Kalau dia sekali tangkap, ya apapun binatang di bawah, bahkan mungkin sampai rusa pun bisa juga dia angkat gitu ya. Lalu kemudian yang berikutnya paruhnya yang begitu kuat. Sekali dia cakap, dia gigit itu binatang mangsanya, dia hancur mangsanya dengan kekuatan paruhnya. Yang berikutnya kekuatan matanya. Dia bisa lihat dari atas ini ikan di bawah itu kelihatan, saudara, oleh dia. Kekuatan matanya. Ini saudara, sekali Tuhan berikan kekuatan itu, nggak main-main saudara. Seperti Raja Wali, komplit kekuatannya itu diberikan kepada saudara. Amin saudara. Saudara akan terbang seperti Raja Wali jika ada jikanya. Jika apa tadi? Mengandalkan Tuhan. Dalam kehidupan kita, saudara, tidak semua hal bisa kita kendalikan. Amin saudara. Di dalam kehidupan kita, kita tidak bisa mengendalikan semua situasi atau keadaan. Ada hal yang bisa kita kendalikan. Apa contohnya saudara? Kesehatan. Dari mana kita mengendalikannya? Dari makanan yang kita makan, betul? Itu bisa kita kendalikan. Tapi ada juga masalah kesehatan yang tidak bisa kita kendalikan. Tiba-tiba penyakit datang. Tiba-tiba cancer datang. Tiba-tiba penyakit yang aneh-aneh datang. Itu di luar kendali kita. Amin saudara? Itu bukan salah saudara. Ya, ketika yang di luar kendali saudara itu datang, itu bukan salah saudara. Itu Tuhan izinkan saudara mengalami. Oleh karena itu saudara, apa yang saudara tidak bisa kendalikan, jangan saudara yang kendalikan. Amin saudara. Apa yang tidak bisa saudara kendalikan, biarkan Tuhan yang mengendalikannya. Amin. Biarkan Tuhan yang kontrol. Dengan apa saudara berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Amin saudara. Berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Izinkan Tuhan yang mengendalikan. Izinkan Tuhan yang menjadi sayap buat saudara sehingga mengangkat saudara tinggi melewati setiap badai dan awan itu dalam kehidupan kita. Berikutnya kita lihat saya akan tutup dengan ayat ini, Yeremia 17. Saya dorong saudara catat ayat ini menjadi catatan perenungan buat kita. Yeremia 17 ayat yang kelima. Beginilah firman Tuhan saudara. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Terkutuklah orang yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ada 3 saudara. Ada 3 kondisi untuk membuat seseorang terkutuk. Itu ada 3 kondisi. Yang pertama apa? Mengandalkan manusia. Yang kedua, mengandalkan kekuatannya sendiri. Karena kita sendiri gak kuat. Pelari tercepat, manusia tercepat itu pun bisa jatuh saudara. Gak bisa lagi kita andalkan manusia. Kalau mengandalkan manusia, terkutuklah kita. Apalagi mengandalkan kekuatan diri sendiri. Oh saya kuat, saya bisa. Nah itu siap-siap aja dikutuk oleh Tuhan. Lalu apa? Yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ini lebih bahaya lagi saudara. Yang hatinya menjauh dari Tuhan. Perhatikan, ingat baik-baik saudara. Walaupun kau muda, jangan jauh dari Tuhan. Mendekatlah kepada Tuhan. Karena ini sudah Tuhan nubuatkan. Ini perintah Tuhan yang penting saudara harus pegang. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang mengandalkan manusia, dan yang hatinya menjauh. Menjauh itu artinya tidak tiba-tiba jauh saudara. Apa kalau kata-kata menjauh itu? Apa artinya kata-kata menjauh? Itu ada pergerakan, ada usaha dari saudara, ada keputusan dari saudara untuk jauh-jauh dari Tuhan, jauh-jauh dari salib. Itu progres saudara menjauh, betul? Enggak terjadi begitu aja. Dan Tuhan bilang itu terkutuk saudara, bagi saudara yang mengambil keputusan menjauh dari Tuhan. Ya, berikutnya, seperti apa ya ia diumpamakan? Ia seperti semak bulus di padang belantara. Padang belantara yang kering, tanahnya di padang gurun sana. Lalu ada semak-semak satu aja tersisa di situ, dan lama-lama dia daunnya akan menjadi kering dan akan mati di padang belantara. Dan dikatakan ia tidak akan mengalami apa? Datangnya keadaan baik. Saudara perhatikan ya, mengandalkan manusia dan mengandalkan diri sendiri tidak akan pernah mendatangkan kebaikan saudara.
Tuhan sudah peringatkan ini. Jadi hati-hatilah dalam kehidupan kita. Tidak akan pernah mendatangkan kebaikan jika kita mengandalkan manusia. Apalagi dikatakan, ia akan tinggal di tanah angus, ya, bukan Angus stick, bukan ya, bukan. Ia akan tinggal di tanah angus, saudara, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Jadi ingat baik-baik, saudara, jangan mengandalkan kekuatan sendiri manusia dan jangan menjauh dari Tuhan. Itu tidak ada kebaikan sama sekali di sana. Amin. Namun, saudara, ayat ke-7. Diberkatilah orang yang apa? Mengandalkan Tuhan. Lalu berikutnya apa? Diberkatilah orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan, saudara. Blessed are the men who trust in the Lord. Who trust is the Lord. Ya. Lalu berikutnya, ia diumpamakan apa? Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air sungai. Betapa indahnya pohon yang ditanam di tepi air. Apa yang akan terjadi? Ia akan merambatkan akarnya ke tepi batang air. Ke tepi batang air, ya, ke aliran air itu. Dia tidak akan pernah kekurangan. Dan ia tidak akan pernah mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau. Yang tidak khawatir akan tahun kering. Yang lain boleh kering, tapi aku tidak akan kering karena aku ditanam di tepi aliran air. Yang airnya terus, jaminan airnya terus akan terus mengalir. Untuk membasahi akar-akarnya. Lalu apa? Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara, tahun kering pun akan dialami. Yes, betul. Dia akan mengalami tahun kering. Pohon ini tetap akan mengalami tahun kering dalam kehidupannya. Tetapi dikatakan apa di situ? Yang tidak khawatir, nggak khawatir. Mau krisis ekonomi saya nggak khawatir. Mau perang dunia saya nggak khawatir. Mau apapun yang terjadi saya tidak khawatir. Kenapa? Karena saya ditanam di tepi aliran air. Karena saya mengandalkan Tuhan aja. Asal ada Tuhan, aku nyaman dan tenang. Asal diam di dalam Tuhan dan mengandalkan Tuhan, aku tenang. Jadi saudara, tidak ada tempat lain. Nggak ada tempat lain untuk saudara bisa berlindung. Hanya di mana saudara bisa berlindung? Di dalam Tuhan. Yang kedua, saudara, tadi yang pertama apa? Mengandalkan Tuhan. Yang kedua, apa artinya menanti-nantikan Tuhan? Artinya menanti-nantikan Tuhan yang kedua adalah percaya dan berharap kepada Tuhan. Percaya dan berharap kepada Tuhan. Sewaktu Andrew sakit kemarin, ya, saya mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang berdoa, ya, ada Tante Ani, ya, berdoa buat kami, kita sama-sama, ya, keluarga Pak Ivan, kita sama-sama berdoa. Saudara, doa saudara sangat menguatkan kami. Tapi saudara juga ada juga yang lain-lain menganjurkan harus ke dokter ini, harus ke dokter ini, harus ke dokter ini, ya, kesini gitu ya. Jadi membuat kita juga bingung gitu ya, kemana ya gitu ya, kemana ya gitu kan. Jadi mudah sekali kalau kita dalam keadaan kepepet ya, atau bahasa Sundanya kefefet ya. Kefefet. Itu mudah sekali kita mengandalkan orang ya, cari dokter terbaik. Oh yang ini nih, yang ini nih. Tapi kadang jadi membuat kita lupa sebenarnya. Lupa mengandalkan Tuhan jadinya. Nah saudara, jika masalah itu datang dalam kehidupan kita, pertama yang kita cari siapa seharusnya? Tuhan dulu. Tuhan dulu. Ketika butuh keuangan ini harus bayar segera. Kemana saudara cari? Ke tetangga, kiri kanan, saudara, orang tua, kemana saudara cari? Enggak saudara, cari siapa? Cari Tuhan dulu. Cari Tuhan dulu. Ya, jadi percaya dan berharap kepada Tuhan dulu. Tuhanlah yang menjadi sumber pengharapan kita. Ya, kembali lagi di ayat ke-7. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru.
Saya ambil sekarang, tadi ESV, sekarang saya ambil dari NLT. Ya. Saya ambil dari NLT. But those who trust in the Lord. Ya. NLT juga menggunakan kata-kata trust. Ya. Apa artinya trust ini? Artinya percaya. Percaya. Lebih lagi begini, trust itu. Mempercayakan diri saya. Menyerahkan, surrender semuanya, itu artinya trust. Menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan. Ia akan mendapatkan kekuatan baru. Ya, berikutnya di ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, di dalam NLT tadi lagi ya, NLT ya. But blessed are those who trust in the Lord. Ya, trust in the Lord and have made the Lord their apa? Hope and confidence. Dari NLT. Saudara boleh catat ini ayatnya supaya saudara ingat ya, atau difoto. Saudara yang kedua, menanti-nantikan Tuhan. Kalau saudara mau kalau saudara mau mendapat kekuatan baru, kita perlu menanti-nantikan Tuhan. Apa itu maksudnya menanti-nantikan Tuhan? Yaitu percaya. Yang kedua, percaya dan berharap. Put their hope. Ya. Made the Lord their hope. Membuat Tuhan itu menjadi harapan kita satu-satunya. Dan confidence kita hanya ada di dalam Tuhan. Bukan karena saudara foto-foto sama artis. Ya. Disentil sedikit. Enggak serius ya. Kemarin tuh banyak artis saudara di sini. Banyak artis. Setelah kita Victory Weekend kita mengidolakan Yesus. Terus abis Victory Weekend ada idola lain gitu. Ada artis ya. Enggak, ini joke aja ya. Enggak apa-apa kok foto-foto ya. Oke. Jadi berharap dan percaya kepada Tuhan. Hanya Dia satu-satunya sumber pengharapan kita. Amin. Yang terakhir. Apa arti menanti-nantikan Tuhan? Yang terakhir ini, merindukan Tuhan. Menanti-nantikan. Wait. Ya. Ada saudara di sini yang pernah punya pacar atau sedang berpacaran ya. Atau saudara yang punya kekasih. Jika kekasihnya tidak teks saudara dalam satu hari, bagaimana perasaan saudara? Gundah gulana saudara. Bahkan makan garam pun gak ada rasa asinnya saudara. Makan gula pun gak perasa manis saudara. Karena si dia belum teks-teks saya gitu kan. Jadi saudara akan nantikan kapan dijawab teks saya. Kok saya di ghosting melulu gitu. Iya. Gak dijawab-jawab. Di ghosting melulu. Enak gak rasanya? Gak enak, emang enak gitu kan. Gak enak saudara. Gak enak. Jadi saudara, Tuhan itu selalu menanti-nantikan saudara. Jadi jangan ghostingin Tuhan ya. Jangan ghostingin Tuhan. Tuhan itu menunggu saudara kapan waktunya saudara datang dan berdoa kepada Dia. Kapan saudara memuji dan menyembah Dia. Jadi saudara pun perlu menanti-nantikan Dia. Maka saudara akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Saudara akan mendapatkan kesegaran itu sewaktu engkau merindukan Dia. Nantikanlah Tuhan dengan saudara berdoa. Dengan saudara bersekutu kepada Tuhan. Dengan saudara membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan saudara perlu juga di rumah memuji dan menyembah Tuhan. Kalau nggak bisa main gitar, saudara pasang aja lagu. Saudara nyanyi menyembah bersama-sama. Sembah Dia setiap hari dalam kehidupan kita. Itulah yang akan memberikan saudara kekuatan baru yang dari Tuhan. Amin saudara. Ambillah keputusan, datang kepada Tuhan, rindukanlah Dia. Datanglah mendekat kepada Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupanmu. Sewaktu masalah itu datang, besar masalahnya, iya besar. Tapi percayalah Tuhan saudara jauh lebih besar. Oleh karena itu datanglah, mendekatlah kepada Tuhan. Jangan menjauh dari Tuhan saudara. Katakan ke sebelah kiri kanan saudara, hey jangan menjauh dari Tuhan. Katakan jangan menjauh dari Tuhan. Amin. Mendekatlah, rindukanlah Tuhan. Seperti rusa yang merindukan airnya, aliran air sungai. Demikianlah jiwaku Tuhan, haus akan Engkau. Ada lagunya ya, banyak lagunya ya, seperti rusa ya. Baik saudara, ada 3 hal ini yang akan menjadi renungan kita pada pagi hari ini. Generasi after generasi, setiap generasi punya pergumulannya masing-masing.
Orang tua punya pergumulan dalam mendidik anak-anak. Anak juga punya pergumulan dengan orang tuanya. Bagaimana supaya kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan, bagaimana supaya generasi demi generasi bisa bertumbuh dengan benar seperti pohon ditanam di tepi aliran air tadi. Firman Tuhan mengatakan, nantikanlah Tuhan. Amin saudara, Tuhanlah jawabannya. Mungkin saudara lelah atau capek dalam kehidupanmu. Mungkin saudara merasa seperti terjebak di dalam pusaran air dalam kehidupanmu. Kadang hati saudara berjerit, Tuhan aku capek, Tuhan aku lelah. Jika itu saudara, mari saudara tundukkan kepalamu, pejamkan matamu. Jika itu saudara yang pernah mengalami, atau saudara masih mengalami, atau saudara merasakan keluhan, Tuhan aku udah capek deh, udah bosan deh dengan hidup ini. Aku udah gak kuat ini Tuhan. Kondisi seperti ini. Dengan kehidupan yang seperti ini. Aku sudah lelah dengan penyakit ini. Aku juga sudah bosan dengan pekerjaan ini yang begini-begini aja. Aku sudah bosan juga dengan orang tua papa mamaku yang ngomelin aku begini-begini terus. Atau engkau suami dan istri, aku sudah bosan dengan istriku yang terus begini. Atau suamiku yang terus marah-marah terus di rumah. Atau engkau orang tua, aku juga sudah pusing ngurusin anaknya yang begini gak ngerti-ngerti dikasih tahu. Mungkin masalah di rumah tanggamu begitu pelik sampai engkau sendiri gak tahu bagaimana jalan keluarnya. Saudara, ada kabar gembira buat saudara. Jawabannya adalah Tuhan Yesus. Jawabannya hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia mau datang pada pagi hari ini ke dalam hatimu. Dia mau menyembuhkan luka-luka di dalam hatimu. Dia mau memberikan engkau kekuatan yang baru. Yes, betul, engkau lelah. Engkau capek. Engkau tidak berdaya. Saat ini Tuhan mengetuk pintu hatimu. Tuhan ketuk pintu hatimu. Dia mau datang. Dia mengatakan, hai anakku, aku mau masuk dalam kehidupanmu. Aku mau memberikan engkau kekuatan yang baru. Aku mau memberikan engkau kelegaan. Aku mau memberikan engkau bahkan janji jaminan keselamatan dalam hidupmu. Ketahuilah aku tidak pernah lelah. Tuhan gak pernah lelah. Tuhan tidak pernah lesu. Tuhan juga gak pernah capek menunggu saudara untuk datang kembali kepada Dia. Siang ini saudara, jika engkau mendengarkan firman ini, jangan keraskan hatimu. Buka hatimu dan izinkan Dia masuk dalam kehidupanmu, menjadi Tuhan dan Raja dalam kehidupanmu. Jika itu saudara, semua pejamkan mata dan biarlah saudara jujur kepada Tuhan di dalam hatimu. Jika itu saudara boleh taruh tanganmu di dadamu. Baik juga yang di rumah, saudara yang di rumah. Mari kita di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Saudara, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tuhan hadir di tengah-tengah saudara. Bahkan Tuhan hadir di hatimu. Mari jangan keraskan hati. Bukalah hatimu. Saudara, taruh tanganmu di dadamu. Saya mau berdoa bagi saudara. Bapa di surga, hamba berdoa bagi anak-anakmu di sini. Mereka yang sudah lelah kondisinya. Mereka yang capek, lesu, letih, bertahun-tahun kondisinya seperti ini. Mereka menyerah Tuhan di hadapan Engkau. Aku berdoa pada saat ini seperti janji-Mu Tuhan. Mereka yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Biarlah Tuhan saat ini mereka mendapatkan kekuatan yang baru dari Engkau. Segarkan hati kami, berikan kami kekuatan, berikan kami jalan keluar, berikan kami semangat yang baru untuk melewati kehidupan ini. Untuk menjalani badai demi badai yang ada di depan kami. Sehingga kami melewatinya dengan kemenangan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Aku berdoa Tuhan berikan kekuatan kepada anak-anak-Mu, pada gereja-Mu pada pagi hari ini. Mereka yang merendahkan hati mereka. Mereka yang menaruh tangan di dada mereka. Tuhan tolong kami
Tuhan yang menjadi sumber pengharapan kami, sumber kekuatan kami, sumber kedamaian kami. Engkau satu-satunya Tuhan yang kami andalkan dalam kehidupan kami. Engkaulah satu-satunya Tuhan yang menjadi Tuhan yang kami andalkan, tempat kami berharap dan percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku berdoa memberkati setiap umat-Mu juga yang di rumah pada pagi hari ini. Tuhan berkati kami semua. Tuhan tolong kami semua dalam segala kekalutan permasalahan hidup kami. Tuhan, Engkaulah sumber pertolongan kami, yang satu-satunya yang kami andalkan. Bahwa tidak ada yang lain. Kami berhenti mengandalkan kekuatan kami sendiri. Kami mengandalkan Tuhan Yesus Kristus pada siang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari saudara kita nyanyikan lagu ini. Engkau Tuhan, satu-satunya yang kami andalkan. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku harapkan, Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. katakan satu-satunya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari saya ajak saudara bangkit berdiri. Kita menyembah Tuhan lagi. Katakan Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Katakan Kau satu-satunya Tuhan. Kau satu-satunya sumber pengharapanku. Satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku
Tuhan memberkati. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Sekali lagi Engkau Tuhan memberkati kami Tuhan. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Yes Tuhan, Engkau satu-satunya Tuhan. Tidak ada yang lain. Hanya Yesus Kristus Tuhan kami yang kami andalkan dalam kehidupan kami. Tuhan, manusia boleh gagal. Manusia menjadi letih, lesu dan tidak berdaya. Tapi orang yang menantikan Tuhan, tapi kami yang menantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan kami. Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Di luar sana kami tidak bisa menemukan kekuatan. Kekuatan itu hanya kami bisa temukan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kau sumber pengharapan, sumber kekuatan, sumber kedamaian kami, sumber berkat kami, sumber segala-galanya dalam kehidupan kami Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami di dalam pimpinan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Segala perkara dan segala masalah yang kami hadapi saat ini, kami letakkan di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami serahkan kepada Engkau segala kekhawatiran kami. Kalau saudara ada kekhawatiran pada pagi hari ini, saya berdoa bagi saudara, mari letakkan, mari serahkan kepada Tuhan Yesus Kristus di bawah kakinya dan sujud kepada Dia. Dan taruh semuanya beban dalam hidupmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Dialah yang akan memelihara saudara. Dialah yang akan memberkati saudara. Dialah yang akan memberikan kekuatan kepada saudara. Dialah yang akan menolong saudara tepat pada waktunya. Dan Tuhan tidak pernah terlambat dalam kehidupanmu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kami akan naik terbang seperti Raja Wali yang dengan kekuatan sayapnya, yaitu kekuatan dari Engkau Tuhan. Hanya kekuatan dari Engkau saja Tuhan, yang akan membuat kami mampu terbang tinggi bersama dengan Engkau. Tuhan, kami mengucap syukur betapa besar dan dahsyatnya Engkau. Kami bersyukur Tuhan, karena kami punya Allah seperti Engkau. Tuhan Yesus Tuhan kami, yang kami sembah kekal selama-lamanya. Aku berdoa Tuhan, biar jemaat-Mu ini Tuhan akan terbang tinggi seperti Raja Wali, mengatasi setiap badai dalam kehidupan kami. Aku berdoa Tuhan untuk jemaat ini Tuhan, mendekat kepada Engkau, mendekat kepada Engkau Tuhan, merindukan Engkau dari hari ke hari, seperti rusa yang merindukan air sungai itu. Demikianlah jemaat ini Tuhan akan punya hati yang merindukan Engkau. Mereka akan rindu membaca firman-Mu. Mereka akan rindu berdoa. Mereka akan rindu menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ucap syukur untuk berkat-Mu pada hari ini. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Thank you Lord Jesus. Mari jemaat, kita akhiri ibadah kita. Dan kita terima berkat dari Bapa di surga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera Allah. Dan terimalah berkat, kasih karunia dari Allah Bapa di surga, damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai engkau. Mulai hari ini sampai dengan selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai, sejahtera, persekutuan dengan Roh Kudus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kalinya. Dan semua jemaat bersuka cita menerima berkat ini pada siang hari ini. Katakan bersama-sama, amin, amin, amin.